sang panasnya menggantang, rasa rakai tulang hingga sampai ke pinggang, mengilik nanan kalu cara matanya. Uma batulan mencari akan rezekinya. Umamun boleh sakit umaku ganti akan lawan segala pahalaku. Abang bun boleh palu abangku ganti akan lawan segala amalku. Maratuai abah rajaan. Pemirsa Mervelous TV, Anda penikmat lagu-lagu Banjar mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Beliau adalah seorang penyanyi lagu Banjar yang namanya sangat dikenal, apalagi ketika menyanyikan satu lagu karya sang maestro Abah Haji Anang Ardiansyah berjudul Uma Abah. Pada kesempatan hari ini, di Open Your Mind, kita akan ngobrol lebih mendalam dan lebih terbuka lagi terkait bagaimanakah perjalanan karir beliau sehingga beliau bisa dikenal luas di masyarakat Kalimantan Selatan. Dan seperti apakah obrolan kita hari ini? Ikuti hanya di Open Your Mind. Pemirsa Mervelous TV, seperti tadi yang sudah Yusman bilang bahwa hari ini spesial sekali karena Yusman sudah janjian hari ini pengen ketemuan sekaligus juga ngobrol bersama dengan Bunda Emilia Agus. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga kita selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu nih Bun, sudah diizinkan untuk ngobrol sama Bunda hari ini. Dan ini view-nya pas banget, kita ada di Museum Wasaka ya Bun ya? Iya, Museum Wasaka di sini. Karena hari ini vibes-nya itu Banjarbanar. Iya. Tempat wisata Kota Banjarmasin, kemudian dengan penyanyi lagu Banjar. Nah, yang dikenal tidak hanya di Kota Banjarmasin, tapi seantero Kalimantan Selatan, bahkan sampai luar Kalimantan. Seperti itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bun. Oke, Bun, hari ini program kita namanya Open Your Mind, jadi kita pengen ngobrol lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi, yang mungkin saja banyak orang di luar sana yang kurang tahu sisi lain atau mungkin awal merintis karir dari seorang Bunda Emilia Agus itu seperti apa. Nah, pertama mungkin Iswan pengen nanya nih, dari kapan sih sebenarnya Bunda tertarik di bidang vokal istilahnya atau menyanyi? Itu dari kapan seingat Bunda? Kalau kita riwayat kita pertama itu kan kebetulan kita orang tua kita punya musik. Nah, musik dulu orkes namanya, musik. Itu di era sekitar tahun 74. 74? Ya. Wow, itu umur berapa Bun waktu itu masih? Itu kita masih SD. SD masih. Jadi kelas 2, antara kelas 2 kelas 3 udah manggung. Kebetulan kita di orkes kan dulu di kampung, di Amuntai. Di Amuntai Hulu Sungai Lahirnya di Utara. Amuntai. Asli orang Amuntai, Galuh Amuntai ternyata. Nah, waktu itu dari panggung ke panggung karena orang tua punya orkes, jadi disitulah akhirnya menyukai dunia tarik suara. Tarik suara di bidang ya bermacam-macam. Nyanyi. Pertama lu dulu dangdut. Dangdut dulu Karena di genrenya. kampung kan orang suka dangdut. Iya, dangdutan dulu, lagu-lagu dangdut dulu yang Itu yang rame. dinyanyiin. Ya. Oh, oke. Jadi orang-orang kawinan dari kampung ke kampung, dari setiap kabupaten juga. Nah, sampai kita sekolah juga tetap aja nyanyi eksis. nyanyi terus ya Bun ya. Nah, akhirnya dari SD dan akhirnya rekaman lagu Banjar seingat Bunda waktu itu. Gimana sih ceritanya kok bisa dan tahun kapan itu Bun? Ya, itu kebetulan waktu itu kita sudah
kelas 5 SD. 5 Kelas SD? 5 SD itu kita kemarin tuh sudah juara. Kelas 5 SD sudah juara di Banjarmasin. Oh, ikut lomba-lomba juga. Perseni dulu. Oh, perseni. SD. Juara 1, lagunya Anak Pipit. Nah, lagu Banjar juga itu. itu kenalnya sama Pak Haji Anang Ardiansa. Oke. Boleh pencipta lagu. Almarhum. Nah, lama-kelamaan sampai SMA. Sampai SMA sekitar udah itu lulusan sekolah tahun 1984 rekaman lagu-lagu Banjar. Itu pertama kalinya. Oke. Nah, padahal ketemu sama almarhum Anang Ardiansa itu waktu ikut lomba. Ya. Waktu SD juga Iya, waktu beliau itu. jadi jurinya. Beliau jadi jurinya. Gimana kesan pertama waktu ketemu dengan Abang? Iya, waktu itu zaman dulu di Banjarmasin waktu KNPE ya di sebelah masjid. Nah itu jadi Sebilang? Sebilang. Kita kan masih kelas 5 SD kan itu. Jadi juara. Jadi terus ditakuni lah, ditanyain gitu. Ditanyain, Kalau iya. kita bilang bahasa Banjar ditakuni. Ditakuni, iya. Ditakuni oleh Bapak Haji Anang Ardiansa. iya. Oh katanya gitu, kamu nanti kalau ini aku bikin lagu nantinya ya. Cuma waktu SD itu kita udah pada lupa kan, nah, ya soalnya proses Memorinya. namanya kita di sana di sekolah di sana kan. Iya. Nah jadi waktu itu tapi sering ke Banjarmasin kemana-mana sering tuh lomba-lomba, ikut lomba sering juara, SMP juara, SMA juara, Iya. jadi 19 juara semuanya. Total piala yang sampai, diraih iya. 19 sampai SMA waktu itu. Bukan, sudah tahun 86. Oh, 86. Terakhir itu tidak boleh lagi diperbolehkan ikut lomba. Kata orang banyak nguyak ikan terus. Ini terus yang langganan gitu kan ya. Kalau misalnya beliau yang ikut lagi, kayaknya pas dipastikan pialanya bakal ke beliau lagi gitu Dan kan. itu juga bukan dangdut aja, genrenya Oke. banyak. Genrenya banyak waktu ikut lagu, lomba. ikut lagu dangdut, lagu pop, apa juga ada seriosa, ada semua genre lagu-lagu daerah. Nah, sampai akhirnya waktu pertama kali ketemu dengan Abah Anang Ardiansa yang akhirnya menciptakan lagu spesial untuk Bunda yang sampai sekarang terkenal sekali lagu itu sempat dijanjikan waktu itu. Ya. Nanti kalau sudah akhirnya ketemu. gede, akhirnya ketemu. SMA itu kelas 3 ya, belum mau lulus itu nyanyi kita di sana. Terus katanya kamu nantinya bersama dengan orang-orang Amuntai yang dulu anggota dewan. Anggota dewan Bapak bukan Bapak apa ya? Mimin Rithila dulu, anaknya Bupati Biman Pila dulu kan. Oke. Nah, jadi bersama beliau tuh ke Banjarmasin tahun 84 itu rekamannya. Itu SMA sudah. SMA. Udah mau lulus itu. Udah mau lulus. Oke. Ya. Akhirnya ketemu lagi nih sama Bapak Haji Anang. Bapak Haji Anang Ardiansyah di Dewasa kali ini ya. Udah remaja kan. Udah remaja itu. istilahnya, Ya. bener-bener. Jadi rekamannya di Suryanata Record. Suryanata Record. Di Kampung Arab. Kampung Arab waktu itu. Iya. Masih inget banget waktu itu pertama kali bawain lagu. Judulnya adalah Uma Abah. Nah, ini lagu yang benar-benar kalau boleh Yusman bilang sakralnya dapet, terus sedihnya dapet. Pokoknya kena banget dan mungkin itu benar-benar kayak menyatu dengan vokalnya Bunda. Ada alasan nggak kenapa lagu itu kok tiba-tiba diserahkannya ke Bunda? Enggak. Nah, soalnya kemarin waktu itu tuh kita kemana-mana sama ibu terus nyanyinya. Jadi ibu tuh maksudnya tuh kita bawa kemana nempel gitu, katanya Pak bakti banget nih sama orang tua. Udah kayak anak gitu. sendiri ya. Orang tua kita Orang tua sendiri. Oh mama iya, gitu. oke. Beliau sudah meninggal ya. Jadi beliau tuh kalau kemana-mana ikut terus ibu. Nah jadi kan ini katanya Mel Ikam katanya gitu kemana-mana lah diiringi kuitan gitu kan kata orang Banjar kan. Iya, wah katanya sayang banget ya karena orang tua adalah ibaratnya tuh kita harus bakti sama orang tua kemana-mana. Iya benar. Dan orang tua sayang sama kita. Betul. Mumpung beliau masih hidup. Gitu, jadi. Akhirnya terciptalah lagu itu. Oh, berarti sumber inspirasinya langsung Itu dari kali ya. dari penyanyinya loh. Nah, ini nggak banyak yang tahu nih. Kirain mungkin Abah Haji Anang Ardiansyah sang maestro menciptakan lagu mungkin terinspirasi dari orang tua beliau kah atau ternyata melihat langsung baktinya Bunda Emilia sama orang tua sama ibu yang waktu itu kemana-mana ikut show, misalnya menemani lomba atau nyanyi gitu. Akhirnya terciptalah lagu itu.
pertama kali dapat lagu itu gimana perasaan Bunda? Wah, Waktu itu. senang banget ya, senang banget karena lagu itu pas banget dengan kehidupan kita dan kita juga gitu senang ya karena menghimbau juga sama orang-orang yang punya orang tua, betul, bakti betul, kepada betul. orang tua. Ada pesan yang ingin disampaikan juga Iya, lewat lagu. Yang mana lagu itu sesuai dengan karakter kita gitu dan lagu itu kena di hati. Betul, betul. Jadi itulah kita tuh penjiwaan penghayatan itu kan di situ kita betul, tumpahkan. betul, betul, betul. Oke, jadi akhirnya dapat lagu itu dan rekaman pertama kali tahun 1984. Itu lagu pertama kah yang Bunda rekam Iya, waktu itu? lagu Banjar. Lagu pertama. Banjar pertama. Iya. Sebelumnya ada lagu. Sesudah itu baru lagu-lagu dangdut. Oh, setelah itu baru lagu-lagu dangdut. Sekitar tahun 90-an. 90-an. Ya, Oke. itu sudah jadi waktu selesai sekolah di Amuntai, kita sekitar 85 kita pindah hijrah Pindah ke Banjarmasin. ke ibu kota waktu itu Banjarmasin ya. Nah, Oke. Dan ketemu dengan bos Marasona dulu namanya. Oke. Orkes yang ya kalau di sini lah, kalau di Jakarta tuh kan sonetanya. Sonetanya. Oh, Tapi- oke. Sudah sangat ternama Iya. grup orkes dangdutnya. Dipilih lagi Marasona. dipilih Oke. lagi kita sana membawakan lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut. Iya, Oke. Di dalam album Satu Pintaku. Satu Pintaku. Kebetulan lagu itu Satu Pintaku itu 8 lagu semuanya kita yang nyanyiin Wow. di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Berarti itu rekaman secara nasional. Nasional. Wow. Dan lagu-lagunya juga didistribusikan secara Ya sudah di Blackboard dulu di Jakarta. Oh, Blackboard Record. Iya. Cuma iya. dulu tuh dibantu dengan almarhum Haji Marakarma, Bang Mansur S, suaminya Umi Elvi, ya. Terus sama Bang Herman Jet, pemain bassnya Romai Rama, pamannya Arul Metal. Wow, Dari sana. berarti benar-benar ya Iya, Bunda ya penyanyi senior alhamdulillah. yang sudah menjalani karir itu mungkin boleh dibilang dari kecil sampai akhirnya bisa diterima di nasional juga menelurkan album juga secara nasional, album dangdut ya. Walaupun baru-baru ini nih ya Bunda juga mengeluarkan album lagu Banjar Tempo Dulu yang saya dengar itu bersama dengan rekan-rekan penyanyi Banjar lainnya. Iya, senior. Senior dan lagu yang dibawakan pun lagu asli ya, lagu yang aslinya tapi di aransemen ulang lagi seperti itu. Oke, nah Bun, kalau boleh Yusman tanya juga, cita-cita Bunda tuh memang dari kecil memang ingin jadi penyanyi kah waktu kecil itu? Pertama dulu kita satu ya memang darah seni. Dari kakek sudah. Kakek kan keroncong dulu. Oh, jadi mengalir darah Mengalir. seni. Jadi walaupun apapun sampai di Banjarmasin dulu kita 4 tahun kerja di BRI. Gara kita nyanyi sampai ke Jakarta stop kita. Oke. Berhenti sendiri. Berarti itu dari kerjaan menyanyi itu bisa membuka pintu kesempatan karir di yang lainnya seperti itu. betul. Termasuk tadi kerja di bidang Di BRI Bank. Di perbankan? Iya, perbankan. Oke. 4 tahun. Kita berhenti sendiri. Karena kita banyak jiwa kita tuh banyak ke seni. jiwanya ada di seni. Kayaknya Jadi, bukan bankers atau apa ya Bun ya? Kayak nggak bidangnya sih. Padahal orang kan cari kerjaan. Seru itu sampai pinca kita itu dulu namanya Dokter Dede Effendi katanya gini. Kenapa kamu berhenti Mel? Turunlah nggak apa-apa. Kamu nyanyi nggak apa-apa. Di BRI bidang saya di seni lah. Nyanyi gitu ya. Oke. Itu tahun kapan Bun? Itu tahun 86. 86 ya, sempat berkarir di bidang perbankan yang mungkin pengen nyoba nih ya. Iya. Tapi ternyata memang panggilan jiwanya ada di seni Iya, itu sekitar tadi. 82 kita hijrah ke Jakarta. Oke. Sekitar 5 tahun. Nah, untuk belajar menyanyi sendiri, Bunda itu waktu kecil ada yang ngajarin kah? Mungkin orang tua yang punya orkes itu atau belajar secara otodidak? Otodidak, nggak pernah ya, nggak pernah ada nggak ngajar kita sendiri kenapa ya? Mungkin Allah kita kasih anugerah pada kita gitu, alhamdulillah sekali bersyukur sekali ya. Bakat yang luar biasa. Mungkin bakat itu kali ya. Kalau sekarang mungkin orang bisa belajar menyanyi bisa lewat YouTube atau mungkin ajang pencarian bakat tuh banyak banget ya. Jadi belajar dari situ. Tapi kalau dulu kan zaman-zaman dulu nggak ada istilahnya Nggak ada. YouTube nggak ada. Ya. Belajarnya Justru sekarang kita di sini kita membuka Bina Vokalia juga. Cuma kan itu secara pribadi aja. Kemarin waktu
Muji Lega, DKDI. Iya. Kebetulan gitu anak didik kita. Anak didiknya Bunda. Oh, jadi selain berkarir sebagai penyanyi, kalau penyanyi masih aktif Bun sampai sekarang? Masih. Alhamdulillah masih. Jadi juri juga. Juri juga. Terus tadi membuka bikin lagu juga. Iya, Masya ada Allah. 2 lagu album, 2 lagu single. Rela Melepasmu dan Kegagalan Terakhir untuk Muji. Oh, itu Ada dangdut. di YouTube sudah. Oh, sudah ada di YouTube ya. Genrenya dangdut ya, Bu? Dangdut ya. Oke. Dan laguku juga ada. Terbu Asmara aku sendiri nyanyiin. Bunda juga ciptaan Bunda sendiri yang nyanyiin. Iya, betul. Ini ada di YouTube-nya Betul. Bunda juga. Oke, baik. Nah, nyanyi masih nulis lagu juga, ya namanya jiwanya di situ ya Bun ya. Terus tadi juga Yusman dengar buka sekolah vokal. Apa nama sekolah vokal Ibu? Enggak juga, cuma kan itu kan pribadi aja. Oh, secara cuma pribadi. Emilia Agus aja. Oke. Jadi orang-orang yang pengen gitu. Cuma di Banjarmasin ini kasihannya nggak ada wadah. Sebenarnya ada wadah ya. Yang betul-betul ya ikutlah partisipasi pemerintah misalnya. Iya. Ini nggak ada di sini. Sayangnya. Jadi kita pribadi aja. Ya, sayangnya seperti itu ya, Bu, sayangnya. ya. Karena banyak di sini ya. Padahal lagu-lagu asyik-asyik lagu-lagu Banjar banyak. Cuma nggak ada yang ini, nggak ada yang mensupport yang betul-betul nggak ada. Jadi kita pribadi, kita bikin lagu juga dana pribadi. Dana pribadi juga. Dana pribadi semua gitu. Itu yang sangat disayangkan. Yang pelan-pelan gitu, iya seandainya. Nah ini sayangnya, mudah-mudahan ya dengan adanya ini ada sedikit Perhatian sedikit lah, lah ya. ibaratkan Iya. orang-orang yang di atas lah. Betul, ibaratkan. karena kalau tidak diperhatikan Karena takutnya sayang. nanti ya akan tergerus zaman dan hilang. Kalau nanti. dengan ini provinsi lain kan kayak Kalteng dan lagu-lagu Jawa ya kan Iya, bagus. benar-benar. Karena mereka kemarin waktu ke Kalteng itu ada acara, jadi mereka itu lagu-lagu Kalteng semua. Aku bilang gini, kata penyanyi-penyanyi ceritanya, wah kami malah didanain Mbak, kata gitu. Oke. Kok siapa yang danain? Anggota dewan, Pemda dan sebagainya. Kata gitu dia danain. Malah yang mencari itu yang anggota dewan itunya mencari penyanyinya, ngasih duit. Ini kamu bikin lagu ini yang Kalteng. Bener-bener diapresiasi. Bagus. Kita jadi juri berapa kali di Palangkaraya kemarin. Oke. Nah, ini yang sangat disayangkan. Mungkin ini adalah suara hati dari mewakili seniman-seniman Banua, penyanyi Banua, lagu Banjar yang mempopulerkan lagu-lagu Banjar untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Banua, tapi sampai keluar. Tapi justru sayangnya masih belum begitu diperhatikan dan belum begitu disupport. Mudah-mudahan bisa nanti ya ada support apapun bentuknya ya Bun ya. Entah itu support dari segi materi atau imateri, semuanya yang penting bisa dirasakan. Iya betul. Jadi kita sekarang tuh dari awal itu kita pribadi. Oke, baik. Nah, Bun, masih nih bicara tentang lagu yang kalau Yusman bilang itu lagu keramat banget gitu ya, Uma Abah itu. Betul. Itu waktu rekaman pertama kali, Bunda sempat nangis gak? Nangis itu. Apalagi kan waktu dulu tuh alat peralatan itu belum seperti sekarang canggihnya ya. Jadi waktu itu tuh waktu rekaman itu kan di Kampung Arab itu di pinggiran sungai. Sungai, iya benar-benar. Jadi kalau misalnya nyanyi, kalau misalnya nyanyi ada kelotok lewat, berhenti, ulang lagi ke atas. Astaga. Jadi nangisku berulang-ulang. Tapi nggak apa-apa juga ya. Udah lagunya sedih, terus ada gangguan suara-suara di luar yang masuk gitu. Jadi makin kesel jadi. Maklum kan tahun 84. Iya, Kita alhamdulillah kan sudah nata kan sudah ada punya alat studio gitu. Jadi kan aku juga berterima kasih kepada Surai Nata Record, Yolmo sudah meninggal, orang tuanya juga dan Sapuan, dan juga banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Haji Anang Ardiansah beliau yang anaknya sekarang juga berkat beliau kita bisa namanya lagu Banjar ya yang bagus yang sampai sekarang masih disenengin orang. Disenengin orang, iya. Benar Bun. Waktu dulu tuh kan Paras Berantai pertamanya. Iya. Pas kita sendiri yang di label kaset tuh. Paras Berantai itu kan Kota Baru lagunya. Betul. Kota Baru. Jadi, Gunung Eba Mega. Itu kan ngebeat artinya. Iya.
iramanya. Cuma Uma Abah ini yang paling kalau sering diadakan lomba-lomba Betul, lagu-lagu Banjar lagu kan. andalan ya Bun ya, dengan gitu tingkat kan, itu kesulitan bagus. yang tidak mudah, iya. tapi di tangan Bunda itu dilahap semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita berusaha supaya sebaik mungkin, Betul. supaya kita tuh kita memicu anak-anak muda sekarang juga, supaya mereka tuh juga punya wawasan lebih lah, datang berbakti pada orang tua. Betul. Kan zaman-zaman sekarang kan beda udah. Iya. Ya itulah tadi kenapa Yusman bilang lagu ini benar-benar tidak hanya menyayat-nyayat tapi sakral, karena ada pesan yang begitu kuat Ya, di dalamnya. agamis ya. gitu. Agamis, betul. Gimana Itu kita dulu menghormati. sampai namanya kan Balada Iman sampai ke Mekah dulu. Kasetnya kan pita. Jadi sampai ke Mekah itu kata Pak Anang Ardiansyah dulu sampai ke Mekah ada orang membawa kaset itu. Membawa kaset itu. Diputarnya lagu Uma Abah itu diputarnya Abah terus diputar. sama lagu Bismillah itu. Bismillah juga. Iya, karena kalau itu kan agamis banget. Betul, Jadi kan betul. lagu-lagu itu kan Sesuai ya dengan Iya. karakter orang Iya. sana gitu juga ya. Oke, baik. Nah, Bun, selama berarti total berkarir nih, ingat nggak Bunda, sudah berapa lama sampai sekarang menjadi seorang penyanyi atau seniman dari tahun lagu Banjar? Iya. Dari lagu Banjar ya. Dari tahun 84 itu sampai sekarang Sampai udah di sekarang? Toraja, iya. Oke. Dan masih menerima job dan khusus untuk menyanyikan lagu-lagu Banjar juga? Iya, makanya kita kemarin juga sudah ada sih lagu-lagu, udah stok lagu, menciptakan kita lagu Banjar, lagu dangdut. Belum lagi terrealisasi. Nah, itu ditunggu nanti project Menunggu berikut. ininya dulu. Siapa tahu nanti Iya, ada ada yang sponsor ini ya. loh. Iya, Ada loh, benar-benar. siapa tahu, aduh. Padahal ini Habis bagus ini. banget, lagu Banjar udah ada yang bagus sekali ya. Nah. Ini untuk aset daerah juga lagu Betul, itu sebenarnya ya. Lagu Iya. dangdut juga. Betul, Yusman tuh sempat kepikiran loh Bun, kenapa kalau misalnya kita denger lagu Jawa, mohon maaf ya, misalnya lagu-lagu Jawa kayak Rungkat, Iya. iya kan, itu mudah banget untuk bisa meledak di Nah, pasaran. makanya di situ. Kenapa nggak lagu Banjar nggak bisa Nah, itu tadi. seviral itu Iya, atau makanya. semeledak itu? Nah, Memang harus ada support ya Bun ya? Satu support, Dukungan, itu satu support ya, itu vital sekali itu, penting sekali. penting sekali itu. Terus ya aku kemarin ada bilang sama DB Record yang punya Udin Pebuski dan juga sama Hendra Panting ya kemarin bilang aku bikin lagu Banjar nanti kayak ada remake-remake-nya gitu supaya Kekinian. kekinian. Dan mudah diterima pendengar sekarang. Ya, ada sudah lagu sudah aku take vokal kemarin 2 lagu, judul lagunya itu Boleh dibocorin nih. sedikit ya, gini. Uhu Moy. Banar. Uhu Banar. Kedua, lagunya itu santan kelapa tua itu banyak santannya. Lagu Banjar. Itu ada 3 lagu Bunda bikin. 2 lagu. 2 dulu. lagu ini. Dan itu sebenarnya sudah siap Belum divideokan lagi. Belum divideokan. Sudah di take vokal, sudah di aransemen, udah jadi nih Iya, ya. ini kayak ada remake-remake-nya bagus itu. Aku pengen banget kayak ada kaltengnya itu. Jadi supaya kayak lagu-lagu tadi Rungkat gitu. Iya. Nah, siapa tahu nanti ini Iya, masih menunggu mudah-mudahan ya. Bun, ya. menunggu lagi apa ini sponsornya lah. Bener-bener karena biar gimana pun kita nggak menapik bahwa itu untuk bikin video klip, untuk itu tuh pasti butuh biaya dan budget yang tidak sedikit istilahnya seperti itu ya Bun ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa cepat realisasi ya Bun ya. Lagunya bisa cepat launching. Itu murni Bunda, buatan Bunda sendiri. Murni 100%. 100% dijamin karya Bunda. Dijamin. Oke, kok bisa bikin lagu itu tuh dari mana inspirasinya kalau lagu Kebetulan kita dangdut? kalau kita bikin lagu itu, Banjar. kalau lagu Banjar itu kita kena sembarang ya. Kalau kita lagi santai, moodnya dapat kita. Oke. Inspirasi lah. Inspirasinya ilham dapat. lah, dapat Oke, ilham. iya. Langsung tulis tuh. Spontanitas, gitu. Ntar berhenti lagi gitu. Nah, gitu. Jadi kita nggak sembarang, syairnya juga bagus. Bagus ya. Nggak kayak ibahnya tuh harus yang betul-betul mengena di hati. Mengena di hati, Walaupun biar lagu dengar. remake tapi bagus syairnya. Betul, akhirnya dari liriknya, nadanya, apalagi ini udah kunci-kunci dikolaborasikan, lagu. betul, Iya. dengan musik panting juga di dalamnya. Iya. Harus itu. Harus itu ya. Jadi kita harus bisa gimana orang bisa sukses, kita bisa juga gimana mudah-mudahan gitu. Oke, baik. Itu aja. Wah, ini nggak banyak juga yang tahu ternyata ada proyek yang bakal Bunda lakukan nanti ke depannya dengan lagu Banjar versi kekinian itu tadi.
yang mau bakal dirilis Iya, makanya. sebentar lagi seperti itu. Tapi kalau Yusman tanya nih lagi suka dukanya yang Bunda jalani mulai dari awal perjalanan karir Bunda di 1984 tadi ya sampai sekarang, ada nggak kira-kira yang suka dukanya ada yang paling berkesan, mulai dari dukanya dulu mungkin atau sukanya dulu, terserah Bunda deh. Duka tuh pasti ada ya, setiap manusia tuh punya masalah ya, pasti duka ada. Tapi namanya kita jauh sini, kita cepat mengembalikan gitu. Aku misalnya kita sedih, apa dan sebagainya, apapun gitu, kita bawa aja bernyanyi atau sholawatan gitu ya, kita kayak agamis aja lari ya. Karena kita sambil bernyanyi itu kan kita ingat sama Allah Ta'ala kan, berselawat bagus gitu, supaya kita tenang. Walaupun banyak dukanya gitu ya, apalagi zaman kemarin COVID, 3 tahun itu kita seniman mati suri istilahnya. Mati suri, tidak ada pemasukan lah 3 tahun itu. Oke, itu yang mungkin duka yang... Oh, itu paling berat banget. Kan semua dilarang kan? Kita mau nyanyi di sini di stop, karena itu sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul. Kalau sukanya Bun, selain ibaratnya punya pengalaman dan ya paling nggak cuan juga masuk nih gitu kan, apalagi nih? Kalau kita ada job, sukanya itu kalau ada job, apalagi kita di luar daerah. Nah, seperti kemarin kita ada itu sesudah COVID kita ada ke Bontang ya, ada Bontang itu. Alhamdulillah ya, kita lagu Banjar, lagu dangdut, lagu pop kita bawain kemarin tuh. Jadi kita, nah itu sukanya, karena cuannya banyak kalau di luar. Karena benar-benar merasa diapresiasi, merasa banget dan merasa dihargai. Betul. Kalau kita keluar daerah, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya nih, Yusman tanya lagi yang paling berkesan selama perjalanan karir Bunda menyanyi misalnya, ada nggak diundang kemana misalnya yang benar-benar paling berkesan dan sampai sekarang nggak bisa dilupain? Zaman dulu tuh Pengalaman kita nih. kebetulan kita di ini ya, kebetulan kita waktu itu di partai dulu ya. Jadi di partai itu kita kebetulan kita koordinator artis di Kalsel. Nah di situ kesannya itu ketemu dengan artis-artis Jakarta. Oh iya. Bisa sharing mungkin bisa ya sharing, pengalaman gitu. dan bagaimana Barita mengikuti. Sugiarto, Melvi, ya Ayu Soraya, yang Nur Halimah. Betul. Kiki Yang mana Pramida. mereka itu juga adalah kiblat musiknya Bunda Emi juga mungkin ya untuk dangdut. Betul. Kebetulan waktu itu tuh kita Irama Masa Kini dan Aneh Karya Safari itu kan sama mereka itu satu lighting lah gitu. Satu angkatan ya Bun ya. Angkatannya, cuma beda-beda umur aja waktu Jakarta dulu. Betul. Akhirnya ketemu lagi nih sama teman istilahnya juga gitu ya, dan bisa sharing pengalaman. Sampai dulu ketemu Pak Haji Mansur S. Mel, kenapa sih kamu balik ke Banjarmasin? Kenapa nggak di sini aja? Mbak Rita juga bilang. Aku bilang kan namanya aku di sini, ini kan rumahku di sini, kelahiranku di sini. Wah kalau kamu di Jakarta kamu kamu pasti enak dong, katanya naik dong katanya. Gitu. Terus Bunda menyesal nggak kira-kira kalau di istilahnya kenapa harus balik ke Banjarmasin, nggak berkarir aja menetap di Jakarta? Ya ada menyesal tuh sedikit aja menyesalnya ya. Tapi kita bahagia sini sudah ketemu teman-teman, keluarga, ya di sini ya. Jadi ceritanya gitu, mungkin kita sudah Allah takdirkan di sini. Betul. Inilah mungkin lahan kita untuk mencari rezeki. Ya. Insya Allah mau dimanapun yang penting berkah ya Bun ya. Berkah dan masih diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bujur. Oke, nah Bun, terakhir nih, kira-kira apa yang ingin Bunda sampaikan kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup Bunda, dan apa harapan Bunda ke depan tentang lagu-lagu Banjar, dan mungkin apa harapan ke depan tentang karir Bunda sendiri? Ya pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah SWT ya, dan kedua yang mana juga dengan adanya kita pertama rekaman keluarga besar Bapak Haji Anang Ardiansah, almarhum beliau ya, semoga kita doakan beliau mendapat rahmat Allah di sisi Tuhan, amin. Dan juga kepada keluarga beliau yang masih hidup ya, kita berterima kasih banyak ya, tanpa mereka kita nggak apa-apanya gitu, Sonyanata Record ya, dan juga teman-teman yang lain ya, dan yang selalu ada juga ya memberi dukungan moral gitu ya, itu sudah alhamdulillah. Dan juga terima kasih nih kepada anda yang datang ini juga, tanpa beliau ini waduh nggak ketemu di sini nih. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, apa Bu. ini MLS yo, semoga kita selalu sukses ya, dan
berkembang. Amin gitu ya rabbal YouTube-nya alamin. Dan juga banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih kita peduli sama kita, yang ngasih job dan sebagainya. Dan juga aku ke depannya meminta kepada ya semua kalangan-kalangan yang bersangkutan, ya orang yang peduli dengan seni gitu, seniman di Banjarmasin itu baik yang senior, junior ya, pemula. Tolong bantulah kepada ceritanya tuh, kepada orang kepada seniman ini, betul. mudah-mudahan terangkat aset daerah ini dengan Amin. lagu-lagu Banjar, baik yang dulu atau yang baru gitu ya. Tolong sekali gitu ya, karena itu suatu aset yang betul-betul yang kita utamakan gitu. Jadi kepada kita, harapan kita semoga Kalimantan Selatan ya selalu jaya gitu dan terangkat dengan adanya kita semua dan anda semua yang selalu mengekspos ya. Harusnya ini mereka yang di atas tuh juga berterima kasih kepada anda ini ya, mengekspos ya. Karena kan dengan adanya ini kan aset daerah tuh termasuk ini juga kan. Karena juga mudah-mudahan juga artis pemula dan sebagainya, aku minta belajarnya betul-betul membawalah seniman itu di citra yang bagus, karena kita agamis di sini ya, supaya kita itu membawa citra seni kita tuh terangkat gitu. Betul. Dan Kita citranya juga bagus, positif, dipandang bagus, betul. Dari kita tampil segi pakaian dan sebagainya, kita nyanyi itu kan itu sudah Allah bidangnya kan, cuma tetap kita jangan membawa norma yang baik. Betul. Nah, terima kasih sekali lagi Bunda atas waktunya. Pokoknya sukses terus untuk Bunda. Alhamdulillah, amin. Sehat terus dan Amin. ditunggu karya berikutnya. Dan apapun yang menjadi harapan Bunda ke depannya itu bisa didengar oleh mereka-mereka yang bersangkutan, terutama pemerhati seni dan juga para pemerintah istilahnya nih ya. Karena kalau bukan mereka siapa lagi ya Bunda yang bisa menggaungkan kembali aset yang ada ini. Asetnya itu bisa lagu Banjar dan bisa senimannya. Kalau lagunya ada, senimannya nggak mau bawain, percuma. Jadi harus balance gitu. Senimannya ada tapi lagunya juga tidak ada, juga percuma ya Bun. Saling menunjang. Saling menunjang. Oke, baik. Bun, ini terakhir ya. Permintaan spesial, mungkin tidak hanya Yusman tapi pemirsa Merpulus TV yang ternyata lagu Uma Abah ini loh penyanyi aslinya ternyata ini ya, yang sering dengar di kawinan atau di lomba-lomba. Beliau udah nenek-nenek. Beliau adalah penyanyi aslinya. Boleh nggak Bun kira-kira nyanyiin sedikit lagu yang sakral ini? Yusman nyiapin tisu dulu boleh nggak? Karena ini benar-benar kalau dengar lagu ini pasti. Boleh nggak? Ya, aku nyanyiin lagu Mabah ya. Boleh. Silakan Bunda. Depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari panas menggantang, tengah hari menggantang, panas yang menggantang, rasa rakai tulang hingga sampai ke pinggang, mengilik nanang galuh jarang di matanya. Uma batulan mencari akan rezekinya. Uma mun bulih sakit umaku kan tiakan, lawan segala pahalaku. Abah mun bulih paluh abahku ganti akan, lawan segala amalku. Maratuai Abah Rajaan.
Oke, terima kasih. Merinding banget. Terima kasih sekali lagi Bunda. Sama-sama banget. Yes, dan Ya. tidak terasa kita sudah berjumpa di penghujung program kita hari ini. Dan terima kasih untuk pemirsa Marvelous TV yang sudah menyaksikan program kami dan di edisi hari ini. Spesial sekali bersama dengan Bunda Emilia Agus. Dan jangan lupa nih, sebelum Isman tutup, untuk subscribe channel kita, kemudian di like sebanyak-banyaknya, di share sebanyak-banyaknya ya, biar semua nonton channel kita, dan juga di komen nih di bawah kira-kira apa harapan untuk lagu Banjar berikutnya ya Bunda, Iya, betul. atau mungkin harapan untuk Bunda Emilia Agus dan seniman-seniman Banua lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau begitu Isman pamit, kita ketemu lagi nanti di edisi berikutnya, dan siapa lagi yang bakal kita undang untuk ngobrol lebih terbuka lagi, makanya pantengin terus hanya di program kita di Open Your Mind. Bye!